Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia sedang mengalami kegentaran dan mengalami ketakutan yang sangat mendalam. Bahkan negeri kita khususnya Indonesia, bahkan terlebihnya kita yang ada di Jakarta ini sedang mengalami pandemi virus corona atau COVID-19. Telah banyak yang telah berguguran dengan angka jumlah yang sangat banyak. Yang positif karena virus corona bahkan mengalami kematian. Bahkan bukan hanya orang-orang biasa, tapi sekian banyak pula pendeta yang mengalami. Oleh karena itu saya sebagai gembala sidang GB Borpanas merupakan suatu tanggung jawab buat kita semua, khususnya buat jemaat-jemaat yang saat-saat hari-hari ini kita tidak bisa mengadakan aktivitas ibadah raya maupun ibadah-ibadah tengah minggu. Maka sebab itu saya akan memberikan sedikit renungan firman Tuhan melalui siaran ini, melalui suara gembala untuk seluruh jemaat, khususnya jemaat GB Borpanas. Namun sebelumnya saya menyampaikan renungan firman Tuhan buat kita sekalian. Saya akan kasih pujian untuk mengingatkan kita. Lalu saya akan berdoa untuk penyampaian firman Tuhan ini, bahwa dunia ini sedang dicekam dengan rasa ketakutan dan kekhawatiran. Zaman sekarang berjalan, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggoncangkan. Berlindunglah dalam sabda, berlindunglah dalam sabda. Bapa di surga, biarlah Tuhan di hari-hari ini, walaupun kami tidak lakukan ibadah bersama karena berjemaah Tuhan, menyampaikan firman-Mu yang secara singkat ini Tuhan, melalui program ini Tuhan, kami berdoa Kau teguhkan, kuatkan iman setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan sungguh-sungguh, mengurapi hamba-Mu, mengurapi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan saya sampaikan bagi renungan buat kita semua. Bagaimanakah kita menangkal rasa ketakutan dan kekhawatiran? Bagi setiap kita umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mempercayai segenap hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita. Dia adalah perlindungan kita, bahkan Dia yang memelihara kita. Ini yang merupakan satu kekuatan yang akan Tuhan berikan kepada kita, bahwa melalui kondisi yang ada saat hari ini, khususnya bagi kita warga Jakarta, banyak sekali mengalami kematian. Angka dan jumlah kematian di seluruh Indonesia, bahkan Pulau Jawa, yang lebih banyak adalah di wilayah kita Jakarta. Karena itu Bapak Ibu sekalian, telah menyebarnya kuman atau virus corona di seluruh pelosok penjuru muka bumi ini. Bahkan bukan hanya ketakutan yang dialami oleh umat yang lain di luar kita yang percaya pada Kristus. Alkitab mencatat pula bahwa Nabi Elia pun merasakan ketakutan ketika dikejar-kejar oleh Isebel. Para pendeta pun mengalami rasa takut dan gentar. Apakah mungkin kita pun juga di hari-hari ini, jemaat GB Borpanas pun mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang sangat mendalam?
Mari kita lihatkan firman Tuhan yang memberikan kita keteguhan dan kekuatan. Kita baca dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Dituliskan di sana, Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari ketiga hal ini, maka dalam kita menghadapi keadaan dunia yang mencekam dalam hal virus corona atau COVID-19 ini, kita percaya kepada Tuhan ada satu penangkal untuk masalah tersebut. Dari pembacaan firman Tuhan ini saya menarik suatu tema, penangkal dalam hal kekhawatiran dan ketakutan. Bagaimanakah kita bisa keluar dari rasa takut dan khawatir, atau penangkal untuk takut dan khawatir? Dalam pembacaan ini kita harus melakukan yang pertama adalah doa. Tidak ada hal yang lain untuk kita keluar dari rasa takut dan khawatir. Hanya kita berpaling kepada Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab segala apa yang kau alami. Di dalam ayat ini yang pertama dituliskan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dan yang kedua, permohonan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa-apa saja yang kita mohonkan. Hari-hari ini kita tidak perlu memohon segala berkat-berkat secara jasmani. Tapi hari-hari ini kita harus melihat situasi kondisi yang sedang terjadi. Naikkanlah permohonan kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita mohon hujan pertobatan agar terjadi di muka bumi ini. Khususnya di Indonesia, di Jakarta, dan di mana tempat kita berada. Hari-hari ini orang sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatannya, daya dan upaya yang mereka lakukan. Mereka melupakan Tuhan. Yang kedua, permohonan yang kita naikkan, kita harus melihat bahwa sesungguhnya keadaan situasi ini memberikan ingatan kepada kita bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang ke bumi ini. Yang ketiga, Tuhan ingatkan supaya kita senantiasa berjaga-jaga, dan kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk memahami dengan cara apakah kita menangkal kekhawatiran dan ketakutan tersebut. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 telah jelas disampaikan oleh ayat ini. Yang pertama dengan doa, yang kedua permohonan, dan yang ketiga ucapanlah syukur dalam segala hal. Sebab di dalam Alkitab katakan, mati hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Apalagi kita yang perlu kita takutkan dan kita khawatirkan. Hari ini kita hidup atau hari besok kita mati. Kalau kita mati dan hidup di dalam tangan Tuhan, tidak perlu lagi kita harus takut dan khawatir. Alkitab pun menulis dalam Filipi 1 ayat 21 bahwa orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, Kristus ada di dalam kita, dan kematian itu merupakan keuntungan bagi setiap umat yang percaya. Karena itu, walaupun dalam dunia yang sedang mengalami kepanikan, dunia sedang digoncang-gancingkan dengan permasalahan yang ada ini, kita sebagai umat percaya, khususnya anggota Gereja GB Bor Panas, saya menyampaikan pada hari ini, sesungguhnya tanggal 29 hari Minggu, ibadah raya yang mestinya kita adakan, walaupun tidak secara serempak kita ibadah bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat, tapi melalui siaran yang saya sampaikan
melalui mungkin HP yang Anda miliki, saya menyampaikan pesan. Tidaklah perlu kita mengalami kecemasan, kekhawatiran yang lebih jauh, bahkan takut. Sebab orang-orang yang khawatir dan takut berarti dia tidak percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sebagai tumpuan hidup kita, pengharapan kita, dan dia dapat kita percayai, mengapa kita perlu takut dan gentar? Hanya orang-orang yang tidak mempunyai iman. Memang kita tidak perlu gegabah dan tidak perlu kita sembrono, tapi Tuhan memberikan kita hikmat. Di dalam Efesus pasal yang kelima, mari kita lihat. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di dalam kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh keluarga anggota Jemaat GB Borpanas, setelah saya menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan kiranya memberikan kita pertolongan melalui kuasa Roh Kudus-Nya, memberikan kita keteduhan, agar kiranya melalui sebentar doa yang akan saya panjatkan, yang akan saya doakan kepada seluruh anggota Jemaat GB Borpanas, memberikan kita kekuatan di dalam iman kita, mengharapkan pertolongan Tuhan agar peristiwa yang sedang terjadi melanda seluruh dunia ini, virus corona COVID-19, dapat Tuhan halau. Jadi intinya atau kesimpulan dari penyampaian firman Tuhan ini ada 3 hal. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Alkitab mencatat di dalam Mazmur pasal 91, kalau kita telah berdoa kepada Tuhan, memohonkan pertolongan perlindungan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada kita sekalian. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang kedua dikatakan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Ayat yang 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Jadi hal yang pertama, kalau kita telah naikkan doa kepada Tuhan, memohon kepadanya dengan segala ungkapan syukur, apapun yang terjadi, yang menimpa keadaan kota di mana kita tinggal, Jakarta maupun negeri Indonesia ini, kita percayalah doa-doa yang kita naikkan bersama-sama dengan seluruh keluarga kita anggota Gereja GB Borpanas, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Hal yang kedua, Tuhan akan memulihkan keadaan keluarga kita, gereja Tuhan, bahkan negeri kita. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, Dua Tawarik 7 ayat yang 14 tuliskan demikian. Ayat yang ke-14 dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Yang kedua, Tuhan akan memulihkan negeri kita, Indonesia, NKRI, dari Sabang sampai ke Merauke. Kalau seluruh umat Tuhan di negeri ini, bahkan setiap pribadi-pribadi yang ada di negeri ini, mereka merendahkan hati mereka, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, dosa pelanggaran yang diperbuat, percayalah Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri ini. Yang ketiga kita percaya kepada Tuhan
yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan yang akan memelihara kita semua. Saya percaya bukan hanya sekelompok kecil warga gereja Betel Indonesia Jemaat Borpanas. Lebih jauh Tuhan akan menolong setiap gereja-gerejanya. Bahkan negeri kita Indonesia akan dipulihkan, akan dipelihara dengan perlindungan Tuhan yang sungguh luar biasa. Ayat yang terakhir, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 maksud saya. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita semua. Kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita semua. Dia akan memelihara setiap kehidupan kita. Maka sebab itu saya berpesan kepada kita semua, janganlah terlalu kita dirundung dengan ketakutan dan kekhawatiran. Percayalah, iman yang sungguh-sungguh akan membuktikan Tuhan akan membela kita semua. Dia melindungi kita. Dia akan memulihkan negeri ini, sebab Tuhan yang memelihara setiap manusia dimanapun jua kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hanya Ku bisa lari kepada Yesus. Hanya Ku bisa lari kepada, di dalam namanya, di dalam kakinya Yesus sentosa. Hanya Ku bisa lari kepada. Kita tidak bisa lari kemanapun jua, tapi firman Tuhan memberikan kita keteguhan, kekuatan. Bahkan pujian ini mengatakan kita hanya bisa lari kepada Tuhan saja. Melalui doa-doa yang kita naikkan dengan kerendahan hati, kita mohon pengampunan Tuhan, dan kita akan menerima jawaban apapun yang kita telah naikkan melalui doa kita. Dari sorga Tuhan akan menjawab, mendengar setiap doa kita. Terlebihnya Tuhan akan memulihkan negeri ini dari segala wabah, pandemi virus corona, COVID-19. Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Andalkanlah Tuhan, percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh luar biasa, kasih dan kuasa-Mu tidak Kau beda-bedakan bagi setiap umat-Mu di muka bumi ini. Kalau Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kegentaran terjadi di seluruh penjuru dunia ini, di bumi ini Tuhan. Manusia mengalami ketakutan dan kekhawatiran, takut akan kematian yang melanda seluruh umat di bumi ini Tuhan. Namun kiranya Tuhan Roh Kudus memberikan kami keteguhan dan kekuatan. Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau memberikan satu pengharapan bagi seluruh anggota keluarga jemaat GB Borpanas yang ada di sekitar Tanjung Priok ini Tuhan, agar mereka mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka melalui firman Tuhan, bahwa segala wabah virus yang terjadi di muka bumi ini sesuai dengan penentuan Tuhan, pasti ada penangkalnya Tuhan. Bagi kami setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan,
memang ada obat yang akan menangkal dari virus corona. Tapi Tuhan, bagi orang yang beriman kepadamu Tuhan, menangkal yang Kau ajarkan kepada kami di dalam hal kekhawatiran dan ketakutan. Kami harus datang berpaling kepadamu melalui doa-doa yang kami naikkan. Dan kami harus memohonkan segala permohonan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami harus menaikkan ungkapan syukur kami senantiasa kepadamu. Maka di dalamnya kuasa-Mu akan terjadi bagi setiap kami, bukan hanya seluruh anggota keluarga besar GBI Borpanas, bahkan kota Jakarta, bahkan negeri ini, bangsa ini. Kau akan melindunginya, Kau akan memulihkannya, bahkan Tuhan akan memelihara kami Tuhan di negeri ini Tuhan, dari Sabang sampai ke Merauke. Kiranya nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Berkat-Mu Tuhan Kau curahkan buat kami sekalian. Dengan iman Tuhan kami menghadapi semuanya. Kami boleh berani menghadapi semua, karena Tuhan Allah beserta dengan kami semua Tuhan. Inilah yang menjadi kepercayaan kami kepadamu, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya Bapak Ibu sekalian yang terbeban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, di GBI Borpanas, Bapak Ibu dapat bisa memberikan melalui transfer dengan nomor yang tertera di bawah ini. Dan pesan saya yang terakhir Bapak Ibu sekalian, seluruh anggota keluarga GBI Borpanas, jaga kesehatan kita bersama. Makan yang sehat, banyak makan sayur. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jangan sering keluar rumah. Inilah yang disampaikan oleh pemerintah kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati.